Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah muslimin muslimat rahimakumullah. Puji kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita masih bisa merasakan sehat di tengah-tengah banyak saudara kita yang terbaring, yang mungkin sedang dirawat di rumah sakit. Dan ketika kita banding dengan mereka, kita diberikan suatu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesehatan ini sangat mahal sekali. Dengan sehat kita bisa mengendalikan kondisi keadaan kita masing-masing. Situasi kita tidak berkecamuk, tetapi stabil dan terkendali. Gangguan-gangguan yang menghadang kita pun masih bisa kita atasi. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah situasi pandemi ini yang sudah berlalu sekian lama. Kita masih berada di dalam saf-saf salat. Dengan penyakit tetap kita jaga jarak, tapi dengan masjid kita tetap menjaga dekat. Kita jaga dekat dengan ibadah, jaga dekat dengan Allah, dan kita jaga jarak dengan apapun yang namanya maksiat. Hamba Allah jamaah yang berbahagia, kita juga bersyukur kepada Allah. Kita masih sempat mengagendakan dan menempatkan waktu pada saatnya. Kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang masih kadang-kadang belum bisa menggunakan waktu yang Allah berikan ini, di sekolah oleh seorang ibu guru sudah terbiasa untuk menyusun yang namanya alokasi waktu. Berapa jam dia mengajar, materi apa yang dia sampaikan, targetnya apa, yang diharapkan untuk siswanya apa, buku pedoman, buku paketnya apa. Sudah terbiasa itu membuat alokasi waktu. Tetapi sebahagian orang kadang-kadang dalam 24 jam ini tidak bisa membuat alokasi waktu. Apa yang kita lakukan di siang hari, apa yang kita lakukan di malam hari, apa yang kita lakukan di saat-saat berkumandang azan, dan apa yang kita lakukan pada saat-saat lainnya. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mengalokasikan waktu ini demikian apik dan demikian rapi, sehingga semua waktu yang Allah berikan terisi dengan penuh agenda. Dan jangan sampai kita mengeluarkan statement, hana mupu buat ilungnya, hana kutu pupu buat ilungnya, hana kutu hoja ilungnya, lebih wate orang. Padahal semuanya itu biasanya adalah berharap ada penambahan waktu, tapi kita malah kadang-kadang lebih waktu karena tidak tergunakan. Jamaah yang berbahagia, karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita selaku umatnya agar mengalokasikan waktu itu 3 secara garis besar. Sebahagian waktu beribadah, sebahagian waktu mencari nafkah, sebahagian waktu kita gunakan untuk istirahat. 3 komponen pembagian inilah namanya pemanfaatan waktu. Semua waktu itu kita jadikan ibadah, walaupun di sana sudah termasuk istirahat. Semalam kita istirahat sehingga pagi-pagi kita lekas bangun, dan kita bangun pun dalam keadaan segar bugar. Hana payah tengah tami Honda tau pi mata, ai pun pi mata galom tro tengah pakan hantrau aja beklam. Mestinya semalam kita kenyang tidur, belang sembayang mantang sisa tengah, kira-kira seperti itu. Jadi kita alokasikan dengan baik sehingga kita bekerja tepat waktu. Bukankah di dalam ilmu-ilmu manajemen modern menyebutkan bahwa yang paling mahal adalah waktu.
Hari ini orang lebih mahal waktu dengan uang. Walaupun untuk menghasilkan uang itu diawali dengan menggunakan waktu. Waktu adalah hal yang paling mahal karena waktu tidak pernah double. Tapi uang masih bisa digandakan. Uang masih bisa didabelkan. Kalau besok ada uang 1.000 dan hari ini ada uang 1.000, itu nggak beda uang besok dengan uang hari ini, 1.000 juga. Tapi kalau besok tanggal hari ini 16, besok tanggal 17, itu tidak sama dengan tanggal 17 yang pernah terjadi pada bulan Juni yang lalu. Ini bulan Juli, besok tanggal 17. Hari ini kalau secara qamariyah yaitu tanggal 7 Zulhijjah. 3 hari ke depan kita sudah hari raya haji. Tanggal 7 Zulhijjah hari ini tidak sama dengan tanggal 7 Zulhijjah tahun yang lalu. Karena tahun yang lalu 17 Zulhijjahnya 1441, sedangkan hari ini sedangkan hari ini tanggal 7 Zulhijjah sudah tahun 1442. Hari ini hari Jumat, tidak sama dengan hari Jumat yang lalu. Hari Jumat yang lalu tanggalnya bukan tanggal 16, tapi hari ini hari Jumat tanggalnya sudah tanggal 16. Kalaupun pernah ada tanggal 16 Jumat yang lalu dan juga sama dalam bulan Juli, tapi tahunnya sudah berbeda, maka waktu terus bergulir dan satu-satunya yang tidak akan pernah bisa untuk kita hentikan sejenak adalah waktu. Yang lain boleh dihentikan sejenak. Hamba Allah jamaah yang mulia, di sisi lain, setiap perintah ibadah yang Allah suruh kepada kita hambanya, Allah selalu memberikan pilihan-pilihan alternatif. Itu lantaran Allah sangat sayang kepada kita. Dalam seminggu terakhir sudah banyak kita mengkaji tentang bab udhiyah, bab kurban. Sudah kenyang dengan penjelasan-penjelasan tentang kurban. Agama memberikan alternatif, jangan sampai ada yang putus asa ketika seseorang tidak mampu berkurban. Karena berkurban adalah sedekah yang sifatnya maliyah, sedekah yang sifatnya material, yang mesti kita keluarkan uang atau harta. Tapi untuk yang tidak punya uang, untuk yang tidak banyak harta, yang tidak punya kambing, yang tidak punya lembu, Allah tidak ingin membuat kita anak gepu katanya. Beu hati hambalun. Sudahlah, tidak mampu berkurban, beu ke hem tuah. Allah berikan cara yang lain sebagai pengganti, walaupun dalam bentuk seolah-olah. Lihat dalam hadis tentang fadilah salat berjamaah. Orang yang datang salat berjamaah dan dia berada pada saf pertama, sebagaimana sabda Nabi, fi safil ula, dia berada di saf awal, saf pertama, a'isi kurban. Allah berikan pengganti supaya jiwanya terhibur, faka'annama qarraba badanah. Anda tidak berkurban, saya maklum, kata Allah. Anda tidak punya apa-apa, saya maklum. Yang punya pun saya yang kasih, kata Allah. Tapi bukankah Anda masih bisa mencari jalan lain yang terbuka? Salatlah berdiri pada saf yang pertama, seolah-olah sudah berkurban seekor unta. Anak payah melebu, anak payah unta, tidak apa-apa, cuman hanjuk paju karena hanya unta. Tapi nilai menyembelihnya sudah ada. Ini artinya alternatif yang Allah berikan supaya tidak kosong sama sekali. Anda tidak punya lembu, Anda tidak punya uang untuk membeli lembu, dan Anda tidak sanggup berkurban seekor lembu karena lembu harganya puluhan juta.
Sudahlah, datang pada salat berdiri fi saffisani, berdiri pada saf yang kedua, faka'annama qarraba al-baqar, seolah-olah kamu sudah berkurban, yaitu seekor lembu. Jadi seolah-olah ada dua daftar dalam masyarakat kita. Pertama, daftar orang-orang yang menyembelih kurban. Ada kelompok di sana, satu kelompok 7 orang untuk lembu, dan juga ada yang perorangan untuk kambing. Nyana daftar lain, walaupun hana tulis. Kalau yang tadi daftar orang-orang yang berkurban, hana daftar sabah trut, walaupun hana dah tulis, tapi karena dalam catatan malaikat daftar orang-orang yang seolah-olah berkurban. Jadi daftar berkurban, daftar seolah-olah berkurban. Kalau kita sanggup berkurban, kita ada di daftar sana. Kalau tidak sanggup berkurban, kita ada di daftar yang seolah-olah. Nilai kurban Allah berikan dua-duanya. Kalau dua-dua kita ada, pertama daftar orang berkurban ada, juga rajin salat berada di saf-saf awal, masuk dua-dua daftar. Jadi sudah full. Maka oleh karena itu adalah kemurahan Allah. Jadi Allah mengajarkan kita hidup dalam alternatif. Tanya udipnya benar alternatif, dan alternatif itu sudah kita lakukan. Kalau bicara alternatif, nyen lihat ke ibu-ibu, orang tua kita dulu bagaimana ketika tidak sanggup dibeli ikan oleh sang suami, ayah aik belongket, hana ngket yang orangnya peng pihana belanja pihana berngawai ke belanja, hana pun belongket. Maka seorang ibu yang aktif dan seorang ibu yang dinamik, dia akan berfikir, anak pun tak perlu mak pisang-pisang, yang alternatif. Dan dia punya cara tersendiri. Ke kerabai nyo hanang ke hana pun tapi cet pelik-pelik seperti itu. Jadi ada alternatif. Maka sehingga orang-orang yang punya alternatif, dia akan stagnan. Hidupnya tidak akan terhenti, tapi dia terus berjalan. Hamba Allah yang mulia, jadi jangan sampai hidup kita tidak punya alternatif. Ketika kita tidak sanggup makan nasi, ada alternatif bagi kita. Umailung hailung baju bukan hana selera posit boh kupila mentah. Itu alternatif. Walaupun tak ketimang gehan boh kupila ngembu, tapi alternatif. Hamba Allah yang berbahagia, ilung hanjik-lunjik kopi, nebuh ia kuah mentang. Itu alternatif. Yang lain tahu kita alternatif. Maka pakailah alternatif itu pada ibadah. Ilung si kurban, lung jak semayang, lung dah sefun mentang. Itu sudah ada alternatif. Sehingga alternatif ini membuat seseorang itu merasa tidak stres, membuat seseorang tidak tertekan. Maka orang-orang yang tidak memberikan alternatif itu orang-orang yang melawan cara Allah. Jangan kita menjadi orang yang ekstrim. Banyak itu di tempat-tempat tertentu. Kadang-kadang nggak ada alternatif. Kita di kampung-kampung ada kegiatan massal, ada kegiatan sosial, ada gotong royong bersama, ada sesuatu yang sifatnya itu kemasyarakatan. Lung hanjik lonjak gotong royong, nupi din bu, baik menan hai, nupi din bu, cuma gelantau lonjak gotong royong, nyopan nak ia kuah 2 buah kotak, nyan alternatif, baik pre tak tok, lu hanajak gotong royong, preman le kampung, apa ia kuah bacut kedrone ke orang kerja, atau lu hanjik lonjak gotong royong bu, untuk kopi jeluak juk, itu ada alternatif. Lihat orang-orang. Banyak undangan orang tidak bisa kita penuhi hari ini. Kelagi jamun tena kerja punuh je tajak karena bisa dihitung dengan jari. Urangnya partner urung pegok pesta, dah bilang tajak, tak ingat. Anak payah undangan tak ingat. Ini undangan tindih-tindih. Nah undangan di pelubuh dengan tu. Boleh jadi enggak sanggup kita pergi dan tak cukup waktu. Kadang-kadang kita buat alternatif. Kita WA kah
SMS kita beritahukan atau honja bekerja ada nak undangan ilung nasib undangan tapi anjir lonjak nanti tip saya amplop lu nyan alternatif. Jadi hidup dengan alternatif. Ladum hanaja hana pegah pi na urang kai ingat pura-pura handepu silau. Nah itu tidak ada alternatif. Hamba Allah mulia, lihat dengan agama cara Allah kita mengajarkan kita beribadah. Ketika orang-orang tidak bisa berwudu karena tidak bisa menggunakan air, atau memang tidak ada air padahal dia bisa menggunakannya, agama langsung memberikan alternatif. Fa illam tajidu ma'a, kalau kamu tidak mendapatkan air, makna tidak mendapatkan dua di sana. Pertama memang enggak ada air. Yang kedua ada air enggak bisa menggunakan. Itu sama dengan tidak ada air juga. Kata doktor, itu yang baik kenang iya mentah. Lain upu je kenang. Kupi je, weh je yang baik kenang iya. Maka tidak bisa dia berwudu pakai air. Al-Quran menghadirkan dan menghidangkan alternatif. Fa illam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba. Kamu bertayamum dengan tanah yang bagus, dengan tanah yang berdebu dalam mazhab Syafi'i. Nyan alternatif kan hana tu sembahyang dan akan hana sembahyang tapi menggunakan alternatif. Dalam hal yang semua ada alternatif. Hamba Allah yang mulia, lihat bagaimana ketika keutamaan membaca Al-Quran. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di sana Allah juga menghadirkan orang yang mendengar Quran untuk mendapatkan rahmat. Orang yang membaca apalagi. Ketika kita tidak rajin membaca Quran, kita mesti masuk dalam kelompok rajin mendengar. Ketika tidak fasih membaca, kita pegah malam barat. Dia bukan bergetar hati baca Quran, tapi gemetar. Maka masuklah kita menjadi orang yang mendengar. Kajilah ilmu ni baca balum kok long. Teman you dengar kok si dengar kok gelinyung. Bek teruk bab kok gelinyung. Anjir dengar. Kaji lagi baca kok babah. Masuk orang mendengar. Saya kurang lancar baca, tidak usah saya kalau bisa. Saya enggak fasih, enggak usah saya imam kalau bisa. Ku makmum kan jut, apa hana baca raya-raya. Itu ada alternatif. Nanti ladum natung kuimum. Ilung yang baik ni udang mugrib itu puh naruh leho kan jut. Ana itu puh kau. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini adalah hidup alternatif. Muslimin hamba Allah yang berbahagia, maka betapa ibadah haji yang besar itu tidak bisa kita lakukan secara personal, tidak bisa secara privat, tidak bisa secara perorangan. Anjir tabung kuh wajib teh aku barang tajak je kero teh orang jauh haji bahkan jak sira ne karena aja dah berangkatkan karena corona tidak bisa datang sendirian. Karena ibadah haji adalah ibadah sistemik. Dia pakai sistem dan ibadah itu sistematis karena diatur dengan sistem kloter, sistem gelombang. Jadi hanjut teh doh deh aduh ni sabakan dajak kude hai ho teh doh aku jak sira hana preh moto hai ta preh trip trat RBT hana kaya inta urang labi-labi hai ta preh pi soh la moto ijak sira teh doh katru itu boleh. Tapi haji tidak seperti itu. Adakah alternatif? Agama menghadirkan alternatif. Sering kelit engku bila bak sembahyang Jumaat diawali dengan informasi diam pada saat khutbah Jumaat. Innamal Jum'atu sayyidul ayyam. Alternatifnya mana? Wahijjul fuqara wal masakin. Jumaat ini adalah hajinya orang-orang fakir. Bukannya haji ke Mekah, ya orang fakir pun Mekah musigli nang kau tahu naja. Berarti dia datang ke masjid. Jadi jamaah hari Jumat itulah hajjul fuqara. Alternatifnya seolah-olah dia sudah mendapatkan ibadah haji. Apanya yang sama dengan ibadah haji?
Ibadah haji tempat orang berkumpul. Allah mengerahkan massa di sana. Cuman karena corona ya sementara beginilah keadaannya. Tapi Allah prinsipnya mengerahkan massa. Jumat Allah mengerahkan massa ke masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang beriman, manakala sudah dikumandangkan azan pada hari Jumat, maksudnya azan Jumat, fas'au, yang dikerahkan massa. Ke masjid. Pengerahan massa. Jadi massa tempat berkumpul adalah masjid. Mudah-mudahan masjid tetap menjadi tempat berkumpul massa. Hamba Allah yang berbahagia. Oleh karena demikian, maka orang yang hadir ke masjid dijadikan alternatif orang-orang yang tidak mampu menunaikan ibadah haji, tapi dengan tetap. Bukan berarti kalau sudah haji tidak lagi ke masjid. Dan yang sering terjadi, anak ajak masjid kali, hai po masjid hau haji katuk ajak masjid terus. Yang mudah kira dan le, maka anak kira-kira le. Anak kira-kira le masjid. Haji kali, dempu kali. Apalagi kalau dia mengambil logika yang salah. Gepegah orang hana ajak haji, ajak masjid, seolah-olah kata ajak haji, maka ajak masjid, ajak haji ke pulau masjid. Nyan logika pungo. Hamba Allah yang berbahagia. Jadi maksudnya adalah Allah tidak membuat Allah tidak membuat sedih orang-orang yang tidak mampu berbuat yang banyak. Allah gantikan dengan kegembiraan berbuat yang sedikit. Hamba Allah jamaah yang berbahagia. Maka keun urang Aceh. Wate keun hana sapuna, nyan na sapuna. Na sapuna. Ketika kita bertamu ke rumah orang dulu, masa-masa kita kecil dulu, tetayak menjame, nyan wate tawo, na sesuatu yang gejuk, teman geun hana sapuna. Alah yang tuah katruh najak balung, temannya hana sapuna nyo pai bacun po jubet keun sapuna mah hana sapuna. Banta pisang taboi thi, pu hana sapuna. Kena pegah putra, lain tidak sanggup dia berikan, cuma yang nak mudah pisang coba, gecok dikin gak koh pisang, gebuh lampang, bek hana tapuna. Yang nak bak rambut irmoh gecok rambut oboh karang, nyepah hana tapuna oleh-oleh kana bawa. Itu adab dulu, karena dulu kita saling mendatangi, saling membawa, dan ketika pulang saling diberikan. Munyaino ate tawo hana sapuna bak rumahnya. Taba bakon tajak pitan sapuna taba. Jadi balan, gepeimbang. Lihatlah dulu. Ini kita sosial kita orang Aceh. Ketika kita dulu datang bertamu ke rumah saudarakah, orang yang kita kenalkah, kita bertamu ke rumah orang. Ketika kita bawa anak kecil, nyan watewo gepergampeng kana miet. Alah yang tua hai cucu long ni tu hana tapuna katruk ajak bak nenek na nyan peng bak ujung lingku ke pula gejuk kan mek tanya hana tapuna yang tua tapi na tapuna ini hana gejuk sapule pakan urang jak tan sapu ke ba. Ya, jadi budaya itu adalah budaya balancing, keseimbangan di dalam hidup. Jadi yang kita sampaikan tadi, Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan kebaikan kita walaupun sekecil apapun. Sampai orang yang datang pada saf kelima masih dihargai dengan seekor baydah. Karena disebut dalam hadis, orang yang datang fi safil khamis, pada saf yang kelima, faka'annama, dalam hadis lain, ka'ayyata sadaka baydatan, dia seolah-olah sudah bersedekah sebutir telur. Yang gelantau keun le Allah Taala, gelantau keun mah tanya, Allah hem tuahana sapunanya pak yana. Seolah-olah begitulah Allah memuliakan hambanya. Maksudnya ada saja yang diberikan sebagai penghargaan walaupun itu disesuaikan. Man urang bak seusa pakai nunta, hai seusa. Urang kedua pakai lumo, hai menurutnya seuh kedua lumo. Man seuh keleh pakai kameng, menurutnya itren yo juji. Seuh keput mana? Man seuh kelimang, boh mana? Hanjik balik-balik ji. Seuh phone boh mana? Nya mandung senang-senang seuh likut. Ero kang kudang bak seuh likut pakai. Han lundang seuh ke pakai ubut tak dia.
Boh mana tadang terbak suh likut kan lebut yang suh likutnya gatrek lau likut ka ke bak jalan mandu sembahyang nalim masjid. Maka dibuat sistem prioritas dari depan dulu, depan. Ha, lagi nak pegat tata ruang. Itu kalau ada meeting orang besar yang sifatnya satu muka, dia menghadap ikutkan kursi sepon. Ha, kursi raya awak raya dua hinan. Pu ke raya urang pu ke raya pokoknya hinan dua urang raya. Kursi pi lagak-lagak. Ulikutnya ka je cutu. Kudeh ulikut panena kondang anale. Ha, jadi ada sistem alternatif. Jadi prioritas itu penting dalam agama. Maka sah pertama Allah berikan seolah-olah dapat seekor unta, hadiah berikutnya seperti itu. Sehingga kita hidup dengan sangat dimaknai oleh Allah. Puan buat gebifahlah. Itu nama kebaikan. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat kita ke depan menjalankan ibadah Aidil Adha. Selamat salat hari raya di masjid, ya terserah pilihan masing-masing, dan selamat berkurban di tempat masing-masing. Semoga dengan semangat Aidil Adha kiranya Allah berkenan mengangkat segala situasi corona ini yang terus sampai hari ini masih kita merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masker. Nah.